Halo, selamat datang di Kongko United TV. Kali ini gue bakal ngomongin konten Euro 2021 lagi, terutama timnas Inggris ya, dan juga sedikit ya preview lah dengan di grup D ya, di mana Inggris main ya. Jadi kalau lihat dari pemilihan pemain, mungkin orang pada bingung, wah kenapa nih bisa banyak banget nih defendernya, bener nggak? Wah defender sampai berapa tuh? Ada kali hampir setengahnya defender, benar nggak? Kok midfield cuma sedikit ya? Jadi kalau gue bisa bilang Inggris ini kan pemain-pemainnya banyak yang bisa multi posisi ya, posisinya bisa banyak lah gitu, nggak harus gue harus di midfield, gue harus di attacker gitu. Jadi menurut gue sih ini pemilihan kayak begini sebenarnya ya wajar-wajar aja gitu. Apalagi kita tahu namanya Southgate dia suka pakai taktik 3-4-3 ya. Dari 3-4-3 di mana empatnya ini dua wingback ya. Kalau gue bilang sih ya sedikit 3-4-3 banci gitu ya, tergantung dia mainnya gimana, tergantung dia nerapin sistemnya gimana, karena kayak kayak Chelsea ya, si Tuchel ya dengan 3-4-3 tuh nggak banci-banci amat lah ibaratnya ya. Cuman ya gitu, kalau gue bilang sih 3-4-3 kalau nggak mau terlalu banci ya harus punya midfield, center midfield yang kuat ya, kayak misalnya si apa namanya, si Chelsea ada Kante, nah di kita untungnya di Inggris ada Declan Rice ya, ataupun juga Calvin Phillips ya, oke lah, benar nggak? Jadi lumayan gitu loh. Sebenarnya kalau kita bilang pemilihan pemain seperti ini banyak midfield, banyak attacker, itu menurut gue wajar-wajar aja, karena ya dari formasi sendiri kalau kita lihat ya, itu minimal 5 orang ini ya, itu adalah defender, minimal 5 orang. Jadi kalau dia milih banyak defender itu wajar-wajar aja. Ya, yang emang sedikit mengagetkan adalah dia nggak milih banyak central defender. Ya, central defender cuma sedikit, Maguire, Stone, sama siapa ya, Cody atau apa gitu kan. Dan Maguire masih diragukan bisa main atau enggak ya. Gue nggak tahu dia bisa main atau enggak. Mungkin kalau bisa main pun di pertengahan Euro ya. Dan itu menurut gue sih nggak ada Maguire. John Stones kuat juga di udara, tapi masih jauh kalah lah sama Maguire ya. Nggak ada yang ngalahin Maguire di Liga Inggris soal battle udara. Nggak ada Maguire, jelas berkurang lah defensifnya si Inggris. Tapi gimana pun juga Inggris punya fullback tuh bagus-bagus semua ya. Kita tahu kayak Luke Shaw ya, Ben Chilwell oke lah, tapi Luke Shaw jauh lebih bagus. Di kanan pun juga kalau gue bilang dia banyak milih kanan, menurut gue dia bakal taruh fullback kanan dia sebagai center back ya, kayak Walker bisa jadi center back juga, Reece James bisa jadi center back juga ya. Optimal nggak? Mungkin nggak optimal, tapi mereka pernah main di posisi ini ya, kayak si Reece James pun sama Aspi bener nggak sering banget main di posisi sini ya. Reece James di sini, Aspi di kanan. Jadi menurut gue sih oke aja, harusnya oke aja ya. Jadi menurut gue sih itulah keputusannya Southgate. Mungkin nggak banyak center back yang bagus ya. Ya ada Tyron Mings di bawah nggak ya? Coba coba cek dulu. Ya Connor Cody, Tyron Mings nggak di bawah men. Tyron Mings nggak di bawah loh. Kaget sih. Kaget. Kemudian kalau gue sih jadi dia Trippier. Ini ada Tyron Mings. Sorry, ini ada nih Tyron Mings. Ya kaget juga gue kalau Tyron Mings nggak dibawa. Itu gila juga nih si Southgate nggak dibawa. Oke, Tyron Mings ada. Jadi kalau gue bilang sih mungkin ya ini formasi sama menurut gue sih terbaiknya Inggris lah ya. Karena banyak banget sih pemain yang menurut gue sih bisa bergantian ya. Maksudnya kualitasnya hampir sama gitu loh. Ya, jelas kalau di kiper, kalau pilihan kiper kita lihat dia ada Henderson, John Stone sama Pickford, itu semua 11-12 semua. Tapi karena gue MU, Henderson jauh lebih bagus dari yang lain. Sorry aja. Ya Pickford ya jauh lah Henderson lah ya, bisa kita bilang harusnya Henderson pilihan nomor satu. Kalau dari segi defender, central defender jelas Maguire, Stone sama Walker ya. Ini jelas nih yang optimal. Kalau Maguire lagi cedera atau Stone cedera atau apa, Maguire emang lagi cedera sih. Mungkin Tyron Mings boleh masuk gantiin ya. Gue kaget juga sih Eric Dier nggak dipanggil. Gue pikir Eric Dier bakal dipanggil. Eric Dier dipanggil nggak? Bentar gue cek dulu, jangan-jangan gue salah. Ya, Eric Dier nggak dipanggil. Kaget juga gue. Gue pikir Eric Dier bakal dipanggil karena dia cukup cukup fleksibel kan, bisa sebagai defensive midfield, bisa sebagai central defender. Tapi dia nggak dipanggil. Jadi feeling gue di kanan ini bakal Walker, kalau nggak si Reece James, dua orang itu. Jadi Reece James sama Walker nggak mungkin ditaruh di kanan sini. Di kanan sini jelas ada opsinya Alexander Arnold ataupun Reece James juga bisa, ataupun Trippier bisa ditaruh di sini ya. Cuman ya tetaplah dari segi kualitas semua menurut gue sih TAA tetap the best, walaupun mungkin bukan musim terbaik buat dia, tapi kan kalau nggak salah dia punya dari semua fullback ya, yang paling banyak create chance tuh dia nomor satu di musim kemarin ini ya. Yang nomor dua adalah Luke Shaw. Ya, jadi Alexander Arnold menurut gue sih tetap layak ya, terlepas Liverpool performanya seperti apa. Alexander Arnold sangat layak untuk start kalau gue bilang ya. Um,
Di kiri jelas Luke Shaw, sorry aja Chilwell, you've got nothing on Luke Shaw ya. Gue nggak melihat Chilwell itu kualitasnya di atas Luke Shaw. Gue jauh melihat Luke Shaw di atas Chilwell karena dia punya fisik lebih bagus, dia punya crossingan lebih bagus, ya dia punya defending sama attacking itu sangat balance dan sangat bagus ya. Kalau Chilwell mungkin nyerang lebih bagus, defending dia menurut gue sih lebih cutthroat daripada Luke Shaw. Dan Luke Shaw ini kalau gue bilang sih ya cukup komplit. Problemnya Luke Shaw adalah gampang cedera, jadi mungkin harus di manage dengan baik. Ya, dari segi central midfield gue pilih Mount ya, jelas makanya seperti yang gue bilang banyak bisa tergantikan ya, karena kalau kita lihat dari pilihan pemain dia ada taruh Jack Grealish sebagai attacker, bener nggak? Karena jarang banget gue lihat Grealish main sebagai attacker di Aston Villa pun ya, biasanya dia main sebagai central midfield tapi rada kiri sedikit ya, mungkin bergantian lah sama siapa sih wingernya kirinya si Aston Villa, bener nggak? Sama si siapa nih, Phil Foden pun gue bilang bisa main juga sebagai central midfield. Jadi menurut gue di posisi sini ya, holding midfield kita ada Rice, ya kita bisa ada Calvin Phillips juga ataupun Jordan Henderson, tergantung dipakai yang mana ya. Nah kalau dia milih pengalaman jelas Jordan Henderson. Pilihan kedua jelas Rice, tapi gue lebih milih Rice karena gimana pun juga Rice itu ya perlu regenerasi lah, bener nggak? Jangan main yang tua-tua mulu, bener nggak? Ya menurut gue Rice sama Henderson tuh bakal apa di rotasi ya, dan si siapa Calvin Phillips sebagai cadangan ya, salah satu cedera dia masuk sebagai rotasinya ya. Di kanan sini menurut gue sih bisa main Mount sebagai inilah box to box atau nomor 10, bisa Mason Mount, bisa Jack Grealish ataupun Phil Foden kalau gue bilang ya, bisa main di sini ya. Tapi kalau dari segi kreativitas menurut gue Mount makin lama makin mateng ya, nggak sekreatif kayak Bruno Fernandes atau apa, jangan ngarepin dia main kayak Bruno Fernandes karena beda style. Tapi dia kreativitasnya masih ada lah gitu loh ya, dan menurut gue kreativitasnya lebih besar dari Jack Grealish ya. Kalau emang mau pengen punya yang bisa jago bawa bola segala macam ya Jack Grealish dimainin gitu loh. Tapi kalau gue bilang sih problemnya dari timnas Inggris ini kan ya, dia punya kreativitas nggak banyak gitu, pemain kreativitas yang paling dari Alexander Arnold, dari wingback mereka gitu loh ya. Tapi kalau nomor 10-nya menurut gue sih nggak banyak yang kreatif gitu. Jadi kalau gue bilang paling mending Mason Mount dari segi kreativitas ya, baru mungkin Jack Grealish ataupun Phil Foden ya. Jadi kalau gue bilang sih ini posisi ini bakal dirotasi sih sama siapa, Mason Mount sama Jack Grealish mungkin dirotasi ataupun Phil Foden. Ya untuk segi attacker, gue bilang sih Rashford di kiri ya, tapi Rashford juga lagi fitnessnya lagi dipertanyakan. Kita tahu dia lagi cedera dan belum selesai itu ankle ya, kelihatannya masih suka ngeganggu kaki dia ya, suka performa dia. Jadi kemungkinan besar di kiri ini ditaruh Sterling ya, ataupun ya kalau gue sih tetap milih Rashford. Menurut gue sih Rashford lebih bagus dari Sterling ya, lebih komplit lah benar nggak daripada Sterling. Di kanan Sancho ya, bisa juga Sterling. Nah ini juga menurut gue kiri kanan ini bisa dirotasi lah antara Rashford, Sancho ataupun Sterling juga bisa di kanan, ataupun Rashford bisa di kanan. Ini bisa dirotasi nih dua posisi ini. Tapi Sancho jelas kita butuh Inggris butuh kreativitas dia. Asisnya juga cukup banyak kan musim ini ya, walaupun awal musim dia kurang gitu bagus mainnya, tapi Sancho tetap kalau gue bilang sih di kanan harus dia gitu loh ya, karena kreativitas semua dia ada ya. Striker tetap Kane, nggak tergantikan ya, nggak mungkin Calvert-Lewin yang main, nggak mungkin Rashford yang main sebagai striker atau apa ya, kecuali dia mau namanya eksperimen. Tapi ya ini Euro gitu, lu nggak eksperimen lagi. Mungkin kalau ya eksperimen lawan yang di laga-laga nggak penting mungkin iya, tapi tetap Kane pilihan nomor 1 ya, nggak ada lah yang lain gitu loh ya. Calvert-Lewin mah nggak, setengah Kane aja nggak ada tuh orang gitu. Jadi Kane harus sebagai striker utama. Jadi ini pilihan pemain menurut gua ya the bestnya Inggris ya. Dan menurut gua sih rada susah ngomongin Inggris karena dia punya squad depth bagus gitu loh, benar nggak? Di kiri di setiap tempat ini ada masing-masing ada ini ya, di setiap posisi tuh ada penggantinya gitu ya. Misalnya paling center defender doang yang mereka sedikit tipis ya. Tapi luar dari itu menurut gue sih ini cukup solid lah. Makanya mereka sebagai juara lah, bukan juara, sebagai unggulan juara gitu. Dia sama Prancis tuh unggulan nomor 1 gitu. Jadi sangat mungkin banget mereka untuk menjuara, itu sangat mungkin banget ya. Cuman problem dari Inggris dari dulu adalah cuma satu, mentalnya kagak ada ya. Oke, dia pernah juara World Cup 2 kali, tapi mental dia tuh bener-bener kalau gue bilang sih nggak ada sama sekali ya, jauh lah. Kalau sama Italia soal mental mah dia kalah jauh lah kalau gue bisa bilang ya. Dan problem yang kedua adalah
kalau gue bisa bilang mereka punya kiper ya, oke lah ada Dean Henderson di situ. Mereka punya kiper, kalau gue bilang sih nggak ada yang world class. Top banyak gitu loh benar. Henderson ya kiper top, tapi world class menurut gue sih belum. World class belum, ya masih belum. Tahapannya mau ke sana tapi belum gitu. Jadi mungkin bisa terbuktikan di sini. Satu lagi yang problem mereka adalah pemain kreativitas nggak banyak. Yang kreatif, yang benar-benar playmaker, number 10 yang ala Bruno dia nggak ada kalau menurut gue, kagak ada. Ya, yang bisa crossing banyak ya. Luke Shaw sama Sandano mau jangan ditanya, bisa crossing benar nggak? Um, Bowler banyak benar nggak? Yang bisa gocek banyak gitu loh. Rashford, Grealish, Sancho benar nggak? Jadi tapi benar-benar pure 100% nomor 10 kalau menurut gue sih Inggris kagak ada ya. Jadi itu doang problemnya, mental sama nomor 10 gue bilang dia nggak ada. Ya kiper mediocre sedikit gitu, bukan mediocre lah, top tapi nggak world class menurut gue sih nggak terlalu masalah. Ya karena central defendernya menurut gue cukup kuat. Cuman ya itu, mental sama nomor 10 menurut gue mereka nggak punya. Jadi ya kalau gue bilang sih Inggris walaupun unggulan untuk juara sedikit berat. Sorry aja ya, karena mental itu perlu ya kan, mental itu perlu. Kalau nggak ada mental juara lo mau sampai final pun juga memble gitu benar kan nanti. Jadi mental juara itu penting banget ya. Kalau kita lihat dari grupnya ya, prediksi grup D. Nah grup D ini cukup susah nggak susah kalau gue bilang ya, karena kita tahu Kroasia banyak pemain berkualitas ya, Perisic lah, Modric lah, Rakitic lah, apalah banyak yang berkualitas, tapi mereka udah mulai tua ya, jadi gue nggak tahu cara bermain mereka gimana ya. Ini gue ngomongin berdasarkan kualitas pemain aja yang ada di tim ya, bukan cara bermain karena itu bukan forte gue lah. Kroasia harusnya nomor 2 ya kan, Inggris nomor 1 lah dari segi pemain segala macam. Kalau dari segi taktikal sih gue nggak gitu suka ya cara main Gareth Southgate ya, gue pernah nonton Inggris main nggak gitu suka jujur aja. Yang gue jujur aja secara pribadi nggak pernah, not a big fan of 3-4-3 gitu. 3-4-3 gue biasanya gue nggak pernah suka ya karena terlalu defensif. Tapi jelas Inggris kualitas pemainnya sangat bagus. Kalau gue bilang sih mereka harusnya bisa juara 1 di grup D ya. Juara 2 kalau gue bilang di grup D ini kalau nggak Kroasia, Scotland ya. Scotland walaupun ya nggak banyak pemain world class ya kayak Rakitic segala macam, tapi mereka banyak pemain top gitu, lumayan lah yang kalau kita lihat kayak kan di Liga Inggris pun banyak yang lumayan di situ. Benar kita ada Scott McTominay di sana, benar nggak, ada juga John McGinn, ada siapa lagi ya, pokoknya lumayan lah beberapa. Jadi kalau gue bilang sih kuda hitamnya di grup D ini nih Scotland ya, bisa aja dia jadi nomor 2 ya. Tapi yang namanya kalau dari atas kertas harusnya Inggris, Kroasia itu ya lolos lah, benar nggak. Scotland kuda hitam, bisa aja dia tiba-tiba bikin kejutan, jujur aja bisa banget, bukannya enggak ya. Kalau kita lihat kemungkinannya ya di babak 16 ketemu siapa, bentar dia kan grup D nih. Grup D melawan kedua grup F. Kalau dia nomor 2, kedua grup E. Oke. Jadi grup D ini bakal lawan grup F sama runner up grup F sama grup E. Nah, jadi nggak gampang juga loh. Ya, nggak gampang. Kalau gue lihat dari sini, ini Spain sih ini cukup merata ya, Slovakia, Poland sama Sweden ya. Gue lebih suka mungkin Slovakia kali, mungkin runner up gue lebih milih Slovakia kali ini ya, karena ya ada Sergei di situ kan, nggak salah kan. Sergei Milinkovic-Savic ada nggak sini nih? Ini Slovakia bukan sih? Oh kagak ada loh, bukan. Milan Skriniar. Nah banyak yang bagus ya di Slovakia ya. Gue pikir ada Sergei di situ. Mungkin beda kali ya. Gue lupa dia di negara mana. Kalau Poland kita lihat pemainnya ada siapa nih? Oh Lewandowski ya, cuma Lewandowski doang, bener nggak? Sisa-sisanya nggak terlalu gimana. Sweden ada siapa Sweden? Selatan nggak main kan? Isak lumayan kenceng nih orang nih. Ya kalau dari pemain sih mungkin Sweden kali ya, mungkin runner up kali ya grup E ya. Tapi anyway, Inggris kalau dia juara grup dia bakal ketemu, kalau dia juara grup bakal ketemu grup F, runner up grup F. Kalau dia runner up grup dia bakal ketemu runner up grup E. Ya, mendingan kalau gue bilang sih jangan juara grup ya, karena grup F ini sadis-sadis nih. Yang Hungari udah pasti nggak lolos ya kan. Jadi runner up-nya ini bisa Prancis, Jerman atau Portugal gitu loh.
Ya, kalau gue jadi Inggris mendingan jangan juara grup deh. Ya, kalau nggak juara grup, soalnya kan ketemu grup F nih, mana nih? Iya, kalau juara grup ketemu grup F, bayangin aja. Juara grup ketemu grup F. Second di grup F itu sadis gitu loh. Kalau gue jadi Inggris, kalau Southgate pintar dikit, jangan jadi juara grup. Jadi runner up aja, ketemu second grup F, harusnya bukan Spanyol ya, harusnya antara Poland, Slovakia, Sweden. Mendingan jadi juara, runner up aja di grup. Ya nggak perlu incar apa namanya incar juara tuh nggak perlu gengsi begitu gue bilang ya. Kalau Inggris pinter nggak perlu juara grup, ketemu runner up grup E yaitu antara Poland, Slovakia atau Sweden ya, dengan catatan Spain nggak ngelawak ya, dia juara satu. Tapi di grup F malu bisa bayangin ya, lu tinggal pilih deh mau yang mana runner up, Prancis, Jerman atau Portugal. Ya feeling gue Prancis nomor satu, jadi antara Jerman ke Portugal tuh gimana tuh lu mau lawan lu. Mendingan runner up untuk Inggris, jauh mendingan runner up ya. Tuh dua. Oke, kita lihat ke quarter final ketemu siapa nih. Tadu. Dia ke berapa sih? Bentar ya, kita hitung dulu ya. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Dia di 5 sama di 6, 7. Dia 5 sama 7. Coba kita lihat 5. Match 5 sama 7. 7 ketemu match 8. Match 5 ketemu match 6. Oke. 7 ketemu 8, 5 ketemu 6. Kita lihat. 7, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ketemu 6. Oh, first group F. 7 ketemu 8. First group E. Berarti ketemunya F sama E lagi sih. Ya. Ketemunya E sama F lagi. Kalau emang semua unggulan menang terus sampai quarter final ya. Sampai quarter final berarti dia bakal ketemu Spanyol, kalau nggak Perancis lah ibaratnya kalau mereka juara gitu di quarter final. Jadi nggak gampang loh. Benarnya kalau grup D, E, F ini bakal ketemu mereka-mereka lagi gitu ya. Antara ketemu di 16 atau quarter final bakal ketemu mereka-mereka lagi. Ya mungkin semifinal baru ketemu yang lain ya. Baru ketemu di grup ABC. Tapi D, E, F ini emang mereka poolnya satu ya, poolnya satu, mereka bakal bareng terus gitu sampai quarter final ya. Jadi ya tetap aja lah kalau gue jadi Inggris mendingan runner up ya kan, runner up grup ketemu runner up grup E yaitu Poland, Slovakia atau Sweden. Jadi otomatis sudah auto quarter final aja gitu antara dia ketemu Spanyol kalau dia juara grup ataupun Prancis kalau mereka juara grup. Jadi ya susahnya di quarter final lah gitu. Jadi bisa aja nih tumbang nih, bisa aja banget tumbang di quarter final karena grup D, E, F ini kuat-kuat semua, terutama F. Ini yang bikin galau nih F nih, bener nggak? France, Jerman, Portugal. Ya, emang Jerman nggak sekuat dulu kalau gue bilang. Tapi France menurut gue sih masih kuat. Portugal masih kuat juga kalau gue bisa bilang ya. Jadi kita bisa lihat lah ketemunya siapa nanti. Cuman prediksi gue seperti itu ya. Jadi Inggris sebenarnya solid, timnya sangat solid, kualitasnya banyak banget ya, nggak diragukan lah kalau gue bilang secara kualitas. Tapi dari segi taktikal, gue nggak yakin sama taktikalnya si Southgate ya, ataupun Southgate sendiri sebagai manajer, gue nggak yakin dia bisa bawa juara. Dari segi mental, itu dari dulu problemnya Inggris adalah mental. Pertanyaan gue cuma satu, kalau yang nggak setuju Inggris nggak punya mental juara. Kapan Inggris pernah jelek timnya? Kapan coba? Ya, bagus-bagus terus timnya, gila, bagus-bagus terus ya. Midfieldnya terutama tuh sadis-sadis semua, ya kan? Ada juara nggak ada juara apa-apa, benar nggak. Jadi Inggris ini masalahnya di mental ya, mental, tactical gue nggak yakin sama Southgate, sama yaitu pemain kreativitasnya menurut gue dia nggak punya yang kayak Bruno nomor 10 gitu ya. Tapi emang bola nggak harus ada nomor 10 seperti itu terus gitu loh, benar nggak. Yang penting gimana si Southgate ngolahnya. Tapi kalau kita lihat dari segi grup, sekali lagi mendingan dia runner up biar bisa gampang di round 16. Setelah itu baru susah ya ketemu antara Spanyol ataupun Prancis kalau mereka juara grup. Ya jadi minimal sih kalau gue bilang kalau dia runner up di grup, quarter final harusnya udah di tangan. Harusnya dari tangan. Setelah itu baru deh ya battle, bener-bener battle deh ketemu yang tim topnya gitu loh ya. Ini dengan catatan semua tim top nggak ada yang ngelawak ya, tapi biasanya ada gitu loh. Pasti ada yang keluar gitu. Tapi kita lihat aja ya. Gimana, setuju nggak sama prediksi gue soal timnas Inggris sama dan juga grup D ya? Jadi ingat nih, grup A, B, C ini bakal ketemu juga nih sampai quarter final. Grup D, E, F juga bakal ketemu juga sampai quarter final ya. Ini kemungkinan besar kalau menang terus ya, yang unggulannya bakal ketemu mereka.
Di luar dari itu mungkin semifinal baru ketemu tim yang lain lah gitu loh ya. Menurut gue sih cukup menarik ya, karena Inggris nggak gampang-gampang banget kalau gue bilang perjalanannya ya. Di grupnya sendiri pun cukup menantang sih kalau gue bilang, benar nggak ya. Seperti Kroasia, walaupun banyak pemain tua tapi tetap nggak bisa dianggap remeh. Dan Scotland kalau gue bilang sih ini kuda hitamnya lah gitu di grup D ya. Sekian video dari gue, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.